Dari perundingan pagi ini hingga siang, KAI dengan warga Bungsu yang diwakili oleh aliansi, dan ada juga tadi hadir DPRD Kota bahwa keputusannya PT KAI sesuai porsinya tetap akan mengganti uang bongkar sejumlah 200.000 per meter untuk bangunan semi permanen. Dan bila nanti ada yang permanen 250.000 per meter persegi, ditambah 500.000 untuk tiap hunian sebagai uang bantuan angkut, karena tadi kalau dibantu dengan truk justru mereka mengkompensasinya dirupiahkan saja, maka 500.000 per hunian. Dan itu kami KAI memberikan waktu kesepakatan ini untuk bisa dilakukan kata sepakat menerima uang bongkar dan uang bantuan angkut sampai hari Jumat jam 3 sore tanggal 27 hari Jumat. Kenapa demikian? Karena SP3 yang sudah dikeluarkan dari KAI pada tanggal 20 dan berlaku 7 hari, berarti akan berakhir di tanggal 26. Nah, tanggal 27-nya kereta api sudah secara aturan sudah berhak melakukan tindakan. Nah, tindakan yang dilakukan yaitu kata sepakat untuk semua warga Bungsuwung dibatasi sampai jam 3 sore. Kemudian kalau sterilisasi itu sebenarnya tujuannya PT KAI itu membangun apa sih, Pak? Atau pengen dibikin? Pengertian sterilisasi dari PT Kereta Api selaku operator dari Kementerian Perhubungan di bawah Dirjen Perkereta Apian adalah tentu saja mengembalikan atau normalisasi jalur kereta api sesuai dengan yang telah diundangkan. Yang namanya emplasemen, dan kebetulan Bungsuwung itu berada di dalam emplasemen PT Kereta Api, tentu harus steril. Tentu harus steril lagi-lagi, tidak boleh ada hunian di situ. Nah, seperti itu. Nantinya yang setelah steril sesuai perkembangan perkereta apian maupun tata kota di lingkungan Yogyakarta ini tentu akan bisa dipikirkan lebih lanjut. Bisa juga digunakan untuk jalur tambahan, bisa juga digunakan untuk yang lain. Yang jelas untuk kebutuhan operasional kereta api, karena batas emplasemen yang ada di kanan kiri rel Bungsuwung tersebut masih merupakan ruang manfaat jalan yang di situ bisa ditempatkan peralatan untuk pendukung operasional kereta api. Apa tuntutan kompensasi yang lebih tinggi? Untuk tuntutan kompensasi yang lebih tinggi tentu saja PT Kereta Api tidak bisa mengabulkan hal itu terkait dengan aturan yang sudah ditetapkan di kami. Kami sendiri selaku BUMN atau PT Kereta Api itu bertanggung jawab terhadap aturan keuangan yang ada. Kita juga diperiksa oleh KPK maupun BPK. Kalau proses sterilisasinya akan dilaksanakan kapan? Untuk proses sterilisasinya akan dilakukan setelah tanggal 27 sore jam 3 itu mencapai kata sepakat semua. Karena sejak tanggal 27 itu PT Kereta Api sudah bisa melakukan tindakan secepatnya. Belum, karena kami yakin bahwa perundingan tadi warga akan bisa merapat ke kami semua pada tanggal 27. Mengingat apa? Sampai saat ini bahwa hampir 50% warga itu sudah ada yang merapat ke kami. Tetapi tim perunding tadi tidak tahu bahwa hampir 50% sudah merapat ke kami dan menyatakan setuju untuk ditertibkan dan menerima sejumlah uang yang telah
tetapkan sudah setuju dan sudah mengisi surat pernyataan. Kenapa nanti dikasih batas sampai tanggal 27? Setelah mereka sanggup mengosongkan, barulah mengisi berita acara, uang diterima penuh seperti itu. Kalau soal proses surat palilah dan juga Pemberian izin dari pemanfaatan lahan oleh keraton sudah kami dapatkan dari keraton ya. Itu sudah beberapa waktu lalu ya, sudah agak lama Pak. Dan surat palilah itu kan membuktikan bahwa keraton pun selaku pemilik lahan di wilayah Jogja ini sudah setuju bahwa PT Kereta Api akan mempunyai program untuk sterilisasi di kawasan stasiun Jogja. kira-kira berapa lama dari surat palilah itu prosesnya diminta didapatkan dari PT KAI? Kalau tepatnya kami kurang bisa menentukan berapa harinya. Yang jelas proses mendapatkan surat palilah kita juga tentunya ada tahapan-tahapan, harus ke DPRD juga, kemudian ke pemerintah kota untuk dilakukan kepastian keabsahan yang ada di lingkungan PT Kereta Api itu yang akan disterilisasi atau yang akan diminta untuk mendapatkan surat palilah tempatnya di mana saja. Dari pihak keraton kan juga sudah direncanakan lama ya? Oh sudah, kalau mengingat direncanakan penertiban ini sudah sangat lama, disebutkan warga Bongsuwung sendiri mengakui bahwa rencana penertiban sejak tahun 2010 ya, karena PT Kereta Api juga ganti-ganti pejabat, bergulir ganti-ganti pejabat, sehingga mungkin terkendala itu juga, sehingga surat palilah baru bisa didapatkan tahun ini. Kalau luasnya berapa sih Pak total yang akan disterilisasi? Untuk luasan di wilayah Bongsuwung, emplasemennya kanan dan kiri rel ya, kurang lebih kalau dijumlah kanan dan kiri rel sekitar 2.800 meter persegi nanti. 2.800-an, 1.000 sekian, kemudian 1.800 sekian di kanan dan kiri rel. Kalau dukungan dari keraton itu apakah disampaikan keraton ini dilakukan misalnya untuk mendukung program filosofi atau apa itu disampaikan? Kalau keraton kapasitasnya sebagai pemilik lahan tentunya memberikan surat palilah tersebut saja. Karena apa yang diminta KAI adalah untuk normalisasi atau sterilisasi emplasmen stasiun Jogja dan diperbolehkan. Mungkin bisa dijelaskan emplasemen itu sebenarnya apa sih Pak dalam stasiun itu? Emplasemen adalah luasan sejumlah lahan penguasaan yang ada di stasiun dibatasi dengan sinyal masuk dari kedua arah, baik kanan maupun kiri, dan itu menjadi lahan atau areal yang harus steril. Di situ terdapat jalur-jalur kereta api, tempat belok-beloknya kereta api. Begitu juga tepat di Bongsuwung itu adalah perpindahan rel-rel di situ kan, wesel-weselnya di situ, dan penempatan alat-alat pendukung operasi juga ada di tempat situ. Jadi dibatasi dengan dua sinyal masuk dari kedua arah. Kalau setelahnya itu dinamakan petak jalan. Nanti petak jalan antara stasiun Jogja dengan Patuang, itu yang di tengah sawah bisa, kemudian ada pemukiman yang jauh dari Ini masuk emplasemen stasiun emplasemen stasiun Yogyakarta sebelah barat. Jadi ya kalau itu dalam kawasan kita, tapi nantinya buat apa tidak ada. Kita juga sampai sekarang tidak tahu buat apa. Karena kalau ditanya apakah ini untuk pengembangan, tidak juga, mereka tidak menjawab pengembangan. Buat apa? Kita juga nggak ngerti. Padahal ya kan. Terima kasih.